Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 kelas BP2 ingin memperkenalkan diri. Saya Sulisti Astuti. Saya Kamila Sukmayanti Ramadana. Saya Safira Hindah. Ingin menampilkan tentang tugas kami tentang fortifikasi pada produk pangan. Ikutin terus ya, dadah. Kita kan ada tugas. Tugas apa? Itu teknologi fermentasi dan fortifikasi. Iya. Kira-kira produk apa ya yang bakal kita fortifikasi? Kenapa nggak coklat? Anak-anak sama mahasiswa seusia kita kan suka banget coklat. Nah, kita bisa manfaatin nih coklat. Tapi di fortifikasi pakai apa ya? Kemarin sih aku baca-baca dari kulit buah naga itu bisa kita ekstrak beta karotennya. Gimana kalau kita fortifikasi coklat pakai beta karoten? Bisa tuh. Buah naga kan biasanya sering memanfaatkan cuma dagingnya aja. Nah, kita bisa memanfaatkannya hanya kulitnya saja untuk fortifikasi coklat. Ya, kita cari jurnalnya dulu yuk. Ayo. Nah, jadi guys, kita setelah membaca jurnal ternyata di Indonesia itu masih banyak orang yang kekurangan vitamin A, terutama anak-anak pada masa pertumbuhannya. Jadi kita memiliki ide untuk memfortifikasi coklat batang, di mana coklat batang ini sangat digemari oleh anak-anak dan hampir semua kalangan usia. Dan kita akan memfortifikasi coklat ini menggunakan kulit buah naga. Setelah kita baca-baca jurnal, ternyata di dalam kulit buah naga ini mengandung beta karoten yang cukup tinggi. Beta karoten ini provitamin A yang akan difortifikasi pada coklat batang. Di ekstraksi kulit buah naga ini menggunakan larutan seperti aseton, aquades, petroleum ether, natrium sulfat anhidrat. Nah, fungsi-fungsi dari larutan tersebut adalah kalau aseton itu untuk melarutkan warna pada kulit buah naga. Nah, warna yang dihasilkan yaitu warna merah, di mana warna merah tersebut termasuk ke dalam jenis warna-warna karotenoid. Nah, untuk petroleum ether itu untuk mengekstrak karoten yang terdapat pada kulit buah naga tersebut. Nah, untuk natrium sulfat anhidrat itu untuk mengikat air. Setelah diekstrak kemudian dimasukkan ke spektrofotometri UV-vis, di mana hasil dari data spektrofotometri UV-vis itu pada kulit buah naga bagian luar terdapat 224,2 ppm, sementara pada bagian dalam itu terdapat 181,6 ppm. Jadi itu merupakan alasan kenapa kami menggunakan kulit buah naga untuk difortifikasi pada coklat. Nah, untuk langkah selanjutnya di mana kita menambahkan fortifikasi pada proses pembuatan coklat, ikuti video selanjutnya ya. Setelah di oven, coklatnya masuk ke oven, dibakar, lalu proses selanjutnya adalah winnowing. Winnowing itu memecahkan antara kulit luar dan inti biji coklatnya. Yang kita ambil hanya inti biji coklatnya saja. Jadi ini gunanya untuk memisahkan kulit dan inti biji coklat. Jadi ini intinya penyaringan. Jadi kulitnya kita buang, kulitnya nih seperti ini kita buang. Yang kita ambil hanya nips. Jadi nipsnya saja, inti biji coklatnya. Jadi setelah diambil nipsnya baru pindah ke proses selanjutnya, yaitu grinding, mixing, and conching. Jadi ini mesin grinding sama conching. Jadi fungsinya
ada 3 sebetulnya, grinding, mixing, sama conching. Yang pertama grinding tuh untuk menghaluskan teksturnya, jadi kan dia dari nips kayak kerikil kan, kita menghaluskan supaya dia jadi cairan gitu. Nah setelah itu di mixing tuh kita campur susu dan gula. Setelah itu conching karena kita coklat yang kita ambil dari Bali, Aceh, dan Glenmore ini, Banyuwangi, itu coklat yang sudah melalui proses fermentasi. Jadi supaya rasa asamnya nggak semuanya tersimpan di coklatnya, kita harus membuang sedikit rasa asamnya. Jadi itu namanya conching, itu untuk menguapkan rasa asamnya. Jadi yang ada di coklat itu rasa asam yang resepi yang kita mau, rasa asam yang cukup yang perlu ada di coklat itu. Gitu. Jadi fungsinya itu. Prosesnya kurang lebih 3 hari semuanya, 3-4 hari. Nah, tadi kan kita udah melihat proses grinding, mixing, dan conching. Selanjutnya proses yang diperlukan untuk coklat itu namanya tempering. Tempering tuh untuk menstabilkan suhu-suhu kristal-kristal di dalam coklatnya itu sendiri. Jadi coklat itu kan punya butter. Jadi kalau beans itu di press, keluar minyak coklat dan bubuk coklat. Nah, si minyak coklatnya ini punya karakter tersendiri, makanya dia perlu di-handle secara khusus gitu. Jadi tempering tuh kita bawa ke suhu ini tuh suhu panasnya yang keluar dari sini, yang ada di dalam sini 55 derajat, kita turunkan ke 28 derajat, setelah itu naikin ke temperatur kerjanya sekitar 30 derajat. Itu tapi bisa dilakukan dengan mesin, nggak harus manual. Tapi selain mesin kita juga bisa manual itu dengan memakai meja marble yang ini. Ini meja marble kenapa diperlukan? Karena memang harus dingin untuk menurunkan suhu coklatnya. Jadi dari suhu yang panas 55 kita tuang ke sini sampai diaduk sampai dengan 28 derajat Celcius, dan di mangkuk itu sisain sedikit, jadi dimasukin lagi ke mangkuk tersebut supaya suhunya agak naik sedikit. Nah itu baru working temperature coklatnya. Nah kalau tidak dilakukan dengan baik, coklat itu ini tujuan tempering itu untuk supaya coklatnya mengkilat, shiny. Terus ada snap sound, jadi coklat yang baik di tempering itu ada, kalau dipatahin ada bunyi snap gitu, jadi ada tek gitu bunyi. Dengan coklat yang tidak ditempering dengan baik, nggak akan ada bunyi tersebut gitu. Jadi itu 2, dan ketiga tekstur rasanya justru lebih melt in the mouth perfectly gitu kalau ditempering dengan baik. Gitu. Setelah ditempering, coklatnya kita cetak dengan cetakan coklat seperti ini. Jadi seru juga nih bisnis coklat, karena kalau lagi lapar juga bisa sambil dicobain coklatnya. Karena memang kalau bisnis F&B itu kita harus sering-sering coba-coba gitu loh. Harus jangan cepet puas sama produk kita sendiri. Harus lihat inovasi-inovasi di luar tuh seperti apa. Terus produk kita di luar diterimanya seperti apa. Jadi harus banyak belajar dari orang lain juga gitu. Nah setelah dicetak seperti ini, kalau bisnis coklat tuh jangan takut kotor. Jadi nggak apa-apa tangannya penuh coklat, nggak apa-apa, nanti kan bisa dicuci atau dijilat. Jangan dijilat. Jadi setelah dimasukkan ini kita getarkan. Gunanya untuk mengeluarkan bubble-bubble. Jadi waktu saat dimasukkan kan di bawah ada udara, jadi dikeluarkan udaranya dengan cara digetarkan seperti itu. Setelah jadi coklat ini kita diamkan kira-kira sekitar 20 menit. Nanti kita masukkan ke kulkas untuk mengeluarkan suhu panasnya dalam coklat aja sekitar 5 menit, 5-10 menit tergantung suhu. Setelah itu dikeluarkan lagi, habis itu baru di unmold. Unmold tuh dikeluarkan dari cetakannya. Setelah jadi coklat bar, kita disimpan di storage. Setelah itu baru kita kembangkan jadi cakes, jadi desserts, jadi semua makanan coklat yang ada di Pipiltin Cocoa. Gitu. Setelah dikeluarkan dari cetakannya, coklatnya baru di packaging seperti ini. Nah jadi kita jual yang coklat yang sudah di packaging, ini ada yang dicampur sama kacang almond, sama macadamia. Kalau ini original dari Pidijaya kita nggak campur, ini ada yang campur cranberry. Kalau ini dari Tabanan Bali. Jadi memang kita di packagingnya juga kita tulisnya tuh nama daerah itu, jadi supaya orang-orang lebih aware bahwa coklat Indonesia. Nah, tadi udah lihat kan bagaimana proses pembuatan coklat. Sekarang, gimana sih di tahap mana kita akan memfortifikasi beta karoten ke produk coklat?
bahan tersebut tercampur secara merata. Dan beta karoten itu merusak jika terkena cahaya. Jadi untuk meminimalisir resiko tersebut, kita dapat mengurangi paparan cahaya ultraviolet pada saat proses mixing. Untuk mencegah oksidasi beta karoten pada proses mixing, mengadukan jangan sampai dilakukan secara berlebihan. Jadi